kembali. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sulistyo, asal sekolah SMK Yapen Kotulingu, Kepulauan Bangka Belitung. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya telah menyelesaikan pembuatan praktik video pembelajaran real di sekolah tempat kami mengajar yang diikuti oleh 7 orang siswa kelas 10 dengan materi sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman penjajahan. Video ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Jika di kemudian hari ditemukan adanya suatu penipuan, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya. Gelinyu 27 Oktober 2022 atas nama Sulistyo. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, karena pada saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, kita akan bersama-sama mempelajari tentang sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman penjajahan. Namun sebelum materi itu kita bahas bersama-sama, marilah kita awali dulu dengan doa namaskara. Nah, untuk yang memimpin doa, Bapak persilahkan Florencia untuk memimpin doa. Silakan. Anjali. Marilah kita awali pelajaran agama Buddha pada hari ini dengan membacakan namaskara gata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata damo damang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Syadu, syadu, syadu. Silakan kembali ke tempat. Pada pertemuan kali ini, siapa yang tidak masuk? Victor ya, yang tidak masuk. Victor. Siapa lagi? Juli. Juli. Ya. Nah, setelah kita bersama-sama memanjatkan doa, marilah untuk selanjutnya kita melaksanakan duduk hening untuk melatih konsentrasi kita terhadap materi yang akan kita bahas. Silakan persiapkan duduknya serapi mungkin, senyaman mungkin supaya kegiatan duduk hening ini bisa berjalan dengan baik. Oke, duduk hening kita mulai. Duduk hening selesai. Nah, pada materi sebelumnya kita telah bersama-sama membahas berkenaan dengan sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Sriwijaya. Nah, pada materi itu banyak sekali hal-hal yang kita bahas, ya,
yang nantinya itu bisa menambah pengetahuan kita terhadap perkembangan agama Buddha. Nah, dari materi itu, poin-poin penting apa saja atau apakah yang masih kalian ingat mengenai materi sejarah perkembangan agama Buddha? Bisa kasih jawaban, Priska? Poin-poin pentingnya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddhis. Kemudian prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain prasasti Tarangkuwo, Kota Kapur, Karangberahi, Kedukan Bukit, dan Telaga Batu. Kemudian raja-raja Sriwijaya yang beragama Buddha yaitu Dapung Tahyang, Samaratungga, dan Balaputra Dewa. Ya. Ada 3 poin penting ya di situ ya, bahwa kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan yang bercorak Buddhis. Ya, kerajaan itu bernuansa agama Buddha, sehingga pada sejarah perkembangan agama Buddha di Sriwijaya itu sangat membantu perkembangan dalam agama Buddha. Kemudian juga ada peninggalan-peninggalan penting yang mungkin sampai sekarang masih dapat kita jumpai. Kemudian yang terakhir itu ada raja-raja ya, yang memerintah pada saat kerajaan Sriwijaya, dan raja itu beragama Buddha. Ya, itu materi sebelumnya berkaitan dengan kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan agama Buddha atau penyiaran agama Buddha pada zaman penjajahan. Jadi perkembangan agama Buddha itu berkembang pada zaman penjajahan, itu zaman ketika kita lagi dijajah, ya, dijajah oleh Belanda dan Jepang. Ya. Mengenai lamanya itu berbeda-beda. Kalau dijajah oleh Belanda itu kurang lebih selama 350 tahun, dan untuk Jepang walaupun cuma sebentar tetapi efeknya luar biasa. Ya. 3,5 tahun. Mempelajari sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman penjajahan ini, Bapak berharap nantinya kalian bisa menganalisis atau menganalisa mengenai kemunduran, mengenai kebangkitan dan tokoh-tokoh penyiaran agama Buddha. Jadi harapan Bapak seperti itu, ya, kalian bisa memahaminya. Ya, untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama melihat pemaparan melalui video, melalui PowerPoint berkaitan dengan sejarah perkembangan agama Buddha pada zaman penjajahan. Perkembangan agama Buddha zaman penjajahan. Jadi ketika kita mempelajari ini nanti, Bapak berharap ya kita punya tujuan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah nantinya kita bisa menunjukkan perilaku peduli ketika kita mempelajari materi ini. Yang kedua, Bapak berharap dengan mempelajari materi ini kalian bisa menganalisis mengenai kemunduran, kebangkitan, dan peran tokoh-tokoh kebangkitan agama Buddha. Kemudian setelah mempelajari ini pula, kalian bisa menceritakan kepada teman, kepada saudara, dan kepada yang lain yang berkaitan dengan sejarah perkembangan agama Buddha zaman penjajahan. Itu tujuannya ya. Kemudian kita lanjut ke kemunduran agama Buddha di Indonesia. Jadi kemunduran ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal keadaan agama Buddha di Majapahit diduga menjadi faktor pengaruh hancurnya agama Buddha itu sendiri. Nah, faktor internal yang dimaksud misalnya kecenderungan sinkretisme agama Buddha dan Hindu, dan praktek penyimpangan ajaran seperti berkembangnya praktik-praktik tahayul dan lain-lain. Jadi
Jadi pada zaman dulu itu yang berkaitan dengan praktik tabayun itu sangat marah sekali. Jadi mereka lebih percaya kepada hal-hal yang mistis daripada hal-hal yang berkaitan dengan agama Buddha itu sendiri. Jadi dengan praktek seperti itu menimbulkan hancurnya agama Buddha pada zaman penjajahan. Pada zaman ini mengalami kemunduran. Kemudian yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa tidak dipahami dengan baik oleh kebanyakan umat awam. Ya, kalau kita pahami bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu itu sebenarnya itu mengenai persatuan hubungan umat dengan umat, hubungan umat dengan agama lain. Tetapi kalau yang di zaman kerajaan Majapahit itu yang digabungkan, yang disatukan itu ajaran agama Buddha dan Hindu. Sehingga ketika dua ajaran itu dipadukan, ya dicampur, efeknya ajarannya itu jadi berantakan, tidak nyambung. Sehingga kadang-kadang ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan keseharian, yang bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Nah ini faktor kedua yang menyebabkan kemunduran agama Buddha. Kemudian ada faktor lain, ya, ada faktor lain. Nah ini ada faktor internal, eksternal. Ya. Yang pertama, berkembangnya tantra di Indonesia, seperti halnya di India. Praktek tantra di Indonesia itu tidak benar atau salah, ya. Misalnya merebaknya pemujaan terhadap Malima. Nah, kalau Malima ini dikaitkan dengan Pancasila Buddhis itu sangat bertentangan sekali, terutama pada sila pertama, sila ketiga, dan sila kelima. Malima ini yang pertama itu madhya, ya, madhya atau anggur. Nah maksudnya di sini bahwa pada zaman dulu atau pada aliran tantra itu mengatakan di sini bahwa anggur itu berkaitan dengan minuman keras. Jadi pada aliran tantra mengkonsumsi minuman keras itu hal yang baik. Ya, hal yang baik. Padahal kalau di dalam Pancasila Buddhis sila kelima, di situ umat Buddha diharapkan bisa menghindari minum minuman keras, karena efek dari minuman keras itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan, itu terutama ya. Kemudian setelah kesehatan bisa mengarah kepada pola pikir seseorang, sehingga di dalam agama Buddha minuman keras itu sangat dilarang. Tapi kalau di tantra itu justru malah sebaliknya, ya, umatnya disuruh untuk mengkonsumsi. Itu madhya. Kemudian ada mamsa dan matsya, itu berkaitan dengan daging dan ikan. Ya. Jadi makan daging, makan ikan pada aliran tantra itu sangat diperkenankan. Kita kaitkan lagi dengan Pancasila Buddhis, terutama pada sila pertama. Di situ bahwa umat Buddha diharapkan bisa menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi sangat bertentangan sekali untuk yang mamsa dan matsya ini, karena di situ kaitannya dengan pelanggaran sila pertama. Kemudian di situ ada mudra, wanita, dan maituna atau hubungan kelamin. Nah, ini kalau di dalam Pancasila Buddhis yang berkaitan dengan wanita, yang berkaitan dengan hubungan kelamin yang tidak sah atau asusila itu sangat bertentangan sekali dengan Pancasila Buddhis sila ke berapa? Ketiga. Itu bunyinya bahwa umat Buddha bertekad untuk menghindari perbuatan asusila.
Tapi dalam aliran itu pada zaman penjajahan sebelumnya itu diperkenankan. Dan kalau di dalam agama manapun praktek hubungan kelamin itu tidak diperbolehkan, baik agama apapun ya, tidak hanya agama Buddha saja. Nah ini faktor internal yang pertama. Yang kedua, praktek-praktek tantra yang cenderung mistik dan klinik, bahkan penyembahan berhala menjadi tema kehidupan keagamaan Buddha pada zaman Majapahit, berkaitan dengan mistik, ilmu gaib. Nah kalau zaman sekarang mungkin yang lagi heboh, yang lagi viral itu berkaitan dengan itu ya, ada seorang Gus yang menyatakan dia bisa apa-apa, tapi pada kenyataannya, pada prakteknya ada seseorang juga yang menyangka, yang membuktikan bahwa kebenarannya yang dilakukan oleh seseorang tadi itu tidak benar. Ya. Jadi di dalam agama Buddha itu tidak diperkenankan menyembah berhala. Ya. Walaupun pada kenyataannya secara umum banyak yang mengatakan bahwa agama Buddha itu nyembah berhala, karena di situ medianya ketika kita sembahyang berupa patung, berupa kembang atau bunga, berupa ornamen-ornamen lain, sehingga di situ banyak yang menganggap agama Buddha itu menyembah berhala. Tapi pada dasarnya kita sembahyang tanpa ada patung, tanpa ada tempat sembahyang, tanpa ada ornamen lain pun bisa. Ya, tujuan kita sembahyang di situ ada patungnya supaya lebih meningkatkan keyakinan kita terhadap Buddha itu sendiri. Ya, jadi ketika misalnya ada orang yang beranggapan seperti itu, ya kita jangan sampai sakit hati, jangan sampai dendam, karena pada dasarnya mereka ngomong seperti itu, ngomong kita menyembah berhala karena dia tidak tahu. Begitupun sebaliknya, kita kadang-kadang menganggap bahwa kepercayaan lain itu tidak benar, menganggap bahwa kepercayaan sendiri itu lebih baik, itu wajar karena kita tidak memahami ajaran mereka. Itu faktor-faktor yang berkaitan dengan kemunduran agama Buddha pada zaman penjajahan. Kemudian kita bahas mengenai tokoh-tokoh kebangkitan agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan. Nah, pada zaman penjajahan ini ada dua tokoh yang di situ sangat membantu dalam perkembangan atau kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Nah, yang pertama adalah Kwe Tek Wai. Ya, itu lahir di Bogor, Jawa Barat pada tahun 31 Juli 1886. Kwe Tek Wai adalah sastrawan Melayu Tionghoa. Jadi dia keturunan Tionghoa. Ya, bukan asli Indonesia. Dan tokoh ajaran Tridharma. Nah, Tridharma itu meliputi ada 3 ajaran. Yang pertama itu Buddha, yang kedua Konghucu, yang ketiga kalau untuk sekarang ini Tao, atau kalau zaman dulu itu Lao Tzu namanya ya. Kemudian Kwe Tek Wai itu lebih terkenal dengan nama Santol Wei. Beliau banyak menulis karya sastra, terutama novel, drama dalam kehidupan sosial dan agama masyarakat Tionghoa Peranakan. Ya, itu karya sastranya. Jadi ini sangat membantu sekali perkembangan dalam agama Buddha. Kemudian yang kedua, tokoh yang kedua itu seorang biksu. Ya, tadi yang tokoh pertama itu umat awam, umat biasa. Yang kedua itu seorang biksu. Tapi perlu kalian ketahui bahwa Biksu Narada ini lahir di tengah-tengah masyarakat Katolik. Jadi ketika Biksu Narada itu masih kecil, ya, dia beragama Katolik. Karena kedua orang tuanya itu beragama Katolik. Ya, bukan berasal dari Buddha. Ya.
Entah penyebabnya apa sehingga Biksu Narada ini ketika masa dewasanya dia berubah menjadi agama Buddha. Jadi penyebabnya itu belum diketahui. Gitu ya. Nah itu dengan salah satu ini karena suatu daerah pinggiran kota Kolombo. Ya. Selain dia keturunan agama Katolik, orang tuanya agama Katolik, dia juga bukan asli orang Indonesia. Ya. Dia berasal dari Kolombo, Sri Lanka. Ya. Nah, pada waktu kecil, ya, Bante Narada atau Bhikkhu Narada ini memiliki nama Sumana Pala. Ya, nama kecilnya Sumana Pala. Ayahnya bernama Kolonis Parera dan ibunya bernama Pabilinede Silva. Kelihatan ya, dari namanya itu bukan asli Indonesia. Kalau asli Indonesia biasanya akhirannya itu O. Ya, ini udah jelas. Beliau banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam menyebarkan agama Buddha selama di Indonesia. Ya, jadi setelah dia menjadi biksu, kemudian dia punya misi menyebarkan agama Buddha ke berbagai daerah, salah satunya itu Indonesia. Dan di Indonesia dia sempat tinggal lama. Ya, dan di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dia lakukan di Indonesia. Itu ada dua tokoh kebangkitan agama Buddha. Nah ini masa kebangkitan agama Buddha. Jadi pada dasarnya agama Buddha itu runtuh pada saat kerajaan Majapahit. Nah di situ kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan pada tahun 1478, juga membawa dampak runtuhnya pilar-pilar kejayaan agama Buddha di Nusantara. Rakyat yang tetap setia memeluk agama Siwa Buddha mengungsi dan berkumpul di berbagai tempat di Jawa Timur dan Bali. Ya, sehingga di Bali dan di Jawa Timur itu kalau kita amati sekarang, kalau kita teliti sekarang masih banyak orang yang menganut agama Buddha. Namun sebuah literatur kuno mengatakan bahwa agama Buddha di Indonesia itu akan tertidur selama 4 zaman dan akan bangkit kembali setelah 500 tahun semenjak kerajaan Majapahit runtuh. Ya, itu ada literatur kuno yang mengatakan nantinya agama Buddha akan bangkit lagi setelah umur 5 tahun dari runtuhnya kerajaan Majapahit. Nah ini terbukti. Jadi setelah 500 tahun agama Buddha mulai bangkit dan di situ banyak sekali organisasi yang muncul, terus wihara-wihara juga banyak didirikan. Kemudian apalagi untuk saat ini Candi Borobudur pun diakui oleh dunia. Ya, diakui oleh dunia. Sehingga perkembangan itu sangat besar. Ya pengaruh dari tokoh-tokoh tadi. Berikutnya organisasi, ya organisasi Buddhis pada zaman penjajahan. Itu yang pertama adalah Samkau. Nah, Samkau ini organisasi Buddhis yang mempelopori kebangkitan agama Buddha. Jadi organisasi ini yang pertama kali terbentuk. Ya, tujuannya adalah supaya agama Buddha itu bangkit. Ya, agama Buddha itu bangkit. Nah, kemudian organisasi yang kedua Samkau Hui. Ya, ini tujuannya, organisasi ini bertujuan untuk mempelajari 3 ajaran, ya, yang dikenal dengan kata Tridharma: Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Kemudian yang ketiga, Perhimpunan Teosofi Indonesia itu mempelajari tentang kebijaksanaan dari agama Buddha. Nah, kebijaksanaan dalam agama Buddha itu nama lainnya adalah Panya. Ya, Panya. Yang keempat, Java Buddhist Association menerbitkan majalah Namo Buddhaya namanya. Itu dalam bahasa Belanda. Ya, dalam bahasa Belanda. Jadi isinya itu
yang berkaitan dengan bahasa Belanda. Kalau misalnya kita pahami, yang tidak mengerti bahasa Belanda susah sekali untuk memahami isinya. Tetapi kaitannya, kalau yang majalah ini tetap isinya berkaitan dengan agama Buddha. Kemudian yang terakhir ada International Buddhist Mission atau Mission. Itu misinya adalah menyebarkan agama Buddha. Ya. Nah, penyebaran agama Buddha itu tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di pelosok Indonesia, tetapi bisa nyampe keluar negara Indonesia. Ya. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa agama Buddha itu berasal dari Cina. Orang menganggap seperti itu, tapi pada kenyataannya agama Buddha berasal dari India dan disebarkan ke seluruh pelosok negeri, ya, di antara Indonesia dan China dan masih banyak yang lain. Itu ya, itu organisasinya. Bapak rasa cuma itu ya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bahas mengenai sejarah penyiaran agama Buddha. Nah, dari materi yang akan kita bahas tadi, mungkin dari kalian ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, atau ada yang perlu ditanyakan. Silakan Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, siapa yang mau nanya? Ya, silakan Tiara. Pak, dalam penjelasan tadi, Kuetaka itu banyak sekali menulis karya sastra. Kalau saya boleh tahu karya sastranya apa saja, Pak? Ya. Karya sastra yang dibuat oleh Kuetaka, ya. Jadi Kuetaka itu benar-benar banyak sekali karya sastranya, tetapi yang terkenal itu hanya ada dua. Yang pertama itu karya sastra di bidang keagamaan. Nah, di situ ada yang berjudul Buddha Gautama. Jadi karya sastra ini berisi tentang riwayat hidup Buddha Gautama dari mulai dia dilahirkan sampai mengalami penerangan sempurna, sampai beliau menjadi Buddha. Nah, jadi ini berkaitan dengan riwayat hidup Buddha Gautama. Kemudian karya sastra keagamaan yang kedua itu berkaitan dengan sembahyang dan meditasi. Jadi ini karya sastra ini dibukukan, di situ membahas tentang sembahyang. Dan sembahyangnya ini berbagai aliran. Ada sembahyang yang aliran Theravada, ada sembahyang yang beraliran Tantrayana, Mahayana, Theravada. Kemudian di situ juga dibahas mengenai meditasi yang benar itu seperti apa, syarat-syarat meditasi itu seperti apa, dan yang paling penting tujuan meditasi itu apa. Itu dibahas. Kemudian yang ketiga mengenai atau judulnya itu omong-omong tentang agama Buddha. Nah, ini berisi tentang tanya jawab yang berkaitan dengan agama Buddha. Ya, baik itu sejarahnya, baik itu ajarannya, kemudian winayanya berkaitan dengan Tripitaka juga. Nah, di situ tanya jawab keseluruhan. Ya. Nah, tanya jawab itu kemudian dibukukan menjadi karya sastra. Nah, itu yang pertama, karya sastra yang pertama. Kemudian karya sastra yang kedua itu di bidang politik. Ya, di bidang politik itu di situ karya sastranya ada yang berbentuk buku yang berjudul Asal Mula. Asal Mula itu agak lupa. Asal mula timbulnya pergerakan, ya, pergerakan Tionghoa yang modern, itu ya, itu karya sastra di bidang politik, ya, jelas ya. Jadi itu karya sastranya ya, ada dua yang paling penting, itu di bidang keagamaan dan di bidang politik. Masih ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Mas. Dengan kegiatan apa saja yang dilakukan di Kunarada selama di Indonesia, Pak?
kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Bhikkhu Narada selama di Indonesia. Jadi kita ketahui bahwa Bhikkhu Narada itu punya misinya luar biasa, ya, berkaitan dengan perkembangan agama Buddha. Nah, selama di Indonesia, dia berdiam di Indonesia agak lama atau bisa dikatakan lama. Nah, di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pernah dia lakukan. Ya. Yang pertama, dia mengajarkan pelajaran agama Buddha, kemudian dia juga berkhotbah, ya, berkhotbah tentang ajaran agama Buddha pada tempat yang dia kunjungi. Ya. Jadi selain dia berceramah, dia juga mengajarkan, ya, mengajari umat, mengajari siswa yang beragama Buddha mengenai pelajaran-pelajaran agama Buddha. Nah, pelajaran itu juga banyak sekali, bisa berkaitan dengan inti ajaran Buddha, bisa berkaitan dengan sejarah-sejarahnya, ya. Dan di situ tujuan dari pembelajaran itu supaya umat Buddha di Indonesia itu memahami agama Buddha yang sebenarnya itu seperti apa. Ya, itu kegiatan yang pertama. Kemudian yang kedua, memberkahi penanaman pohon bodhi di area Candi Borobudur. Ya. Kalau misalnya kalian nanti pergi ke Candi Borobudur, coba kalian amati sekitarnya, di sekelilingnya. Ya. Nah, di situ ada pohon bodhi. Ya. Nah, pohon bodhi ini ditanam untuk menghormati, ya, atau untuk mengenang dulu ketika Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna atau bertapa, ya, bertapanya di bawah pohon bodhi. Sehingga pohon bodhi itu sampai sekarang ini sangat disakralkan karena bisa dibilang membantu dalam proses pencapaian penerangan sempurna Buddha Gautama. Ya, jadi pohon bodhi itu tempat untuk dulunya bertapa Pangeran Siddhartha. Kemudian membantu pendirian organisasi sebenarnya ada banyak. Ya, ada yang berkaitan dengan Java Buddhist Association, kemudian ada organisasi yang tadi kita bahas. Di situ ada Sangko juga, ya. Nah, di situ tuh, jadi membantu, bukan dia yang mendirikan seutuhnya, tetapi dia hanya bisa membantu. Kemudian yang terakhir itu adalah melantik upasaka dan upasika. Nah, maksudnya melantik upasika ini, ada seorang umat Buddha yang misalnya ingin memahami ajaran agama Buddha. Nah, itulah tadi, ya, pembahasan mengenai sejarah penyiaran pada zaman penjajahan. Untuk selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman penjajahan, di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas ini tugas individu, tidak kelompok. Jadi nanti silakan kalian kerjakan ini masing-masing. Nah, dalam mencari jawabannya, silakan kalian nyari di berbagai sumber, ya, bisa lewat buku paket, bisa juga yang ada HP, browsing di internet, ya, mengenai tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, dalam pengerjaan tugas ini, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Jadi sebisa mungkin 15 menit itu kalian gunakan semaksimal mungkin supaya tugas yang Bapak kasihkan itu bisa diselesaikan tepat waktunya. Jelas? Jangan lupa nantinya dikasih nama, kemudian kelasnya. Yang sudah mendapatkan bisa langsung dimulai. Yang sudah mendapatkan langsung saja dikerjakan. Sebisa mungkin jangan pikir, ya.
Jangan lupa namanya ditulis. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Silakan dipercepat pengerjaannya. Jangan sampai ada soal yang tidak dikerjakan. Nah, kalau misalnya ada yang tertinggal, takutnya nilainya kurang. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan hasil kerjaannya. Ya, waktunya habis. Ya, tugas sudah selesai. Baiklah, dari materi yang kita bahas tadi, pastinya ada poin-poin penting yang dapat kita ambil dari sini. Ya, poin-poin yang dapat kita pahami, poin-poin yang di situ keterkaitannya dengan materi pastinya ada. Kira-kira poin penting apa berkaitan dengan sejarah penyiaran agama Buddha? Coba Kevin. Terdapat dua tokoh penyiaran agama Buddha pada zaman penjajahan, yaitu W.T. Hoi dan Bhikkhu Narada. Kemudian kemunduran agama Buddha di Indonesia pada zaman penjajahan disebabkan beberapa faktor, antara lain yang pertama, kecenderungan sinkretisme agama Buddha dan Hindu. Kedua, praktik penyimpangan ajaran seperti berkembangnya praktik-praktik tahayul. Tiga, semboyan peningkatan kembalikan Tadhana Dharma Manggawa yang tidak dipahami dengan baik oleh kebanyakan orang awam. Yang keempat, praktik-praktik tantra yang cenderung mistik dan klinik, bahkan menyembah berhala. Oke, terima kasih. Jadi bagus sekali, berarti apa yang Bapak sampaikan tadi bisa diterima oleh kalian ya. Sehingga ketika tadi Bapak tanyakan poin pentingnya, Anda bisa menjawabnya. Ya. Jadi Bapak sangat terima kasih sekali. Jadi nggak sia-sia kita belajar itu. Materi sudah selesai. Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian nanti pelajari berkaitan dengan sejarah penyiaran agama Buddha setelah kemerdekaan. Nah, tadi kan sebelum pada masa penjajahan. Nah, ketika itu Indonesia merdeka. Nah, nanti di situ kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan Buddha, agama Buddha setelah kemerdekaan. Nanti seperti apa? Ya, silakan kalian pelajari di buku paket. Ya, pelajari aja tanpa ditinggal. Nah, nanti ketika pertemuan berikutnya kita bahas materi itu, Anda sudah punya gambarannya. Ya, jelas? Sudah jelas. Waktunya sudah habis. Ya, kita beralih ke pelajaran berikutnya. Jadi itu Bapak minta tolong kepada Florencia kembali untuk
menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan memanjatkan nama secara dasar. Silakan. Marilah kita akhiri pelajaran agama Buddha pada pagi hari ini dengan membacakan nama Skaragata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sampai serta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Syadu, syadu, syadu. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo